Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi. Puji Tuhan, di hari Minggu ini kita semua mau sama-sama mulai ibadah pada pagi hari ini. Dan mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama muliakan Tuhan, memuji Tuhan. Dan kita mau sembah Tuhan Allah kita. Kita mau nyatakan bahwa Tuhanlah perisai hidup kita. Dialah yang menopang setiap kehidupan kita, yang memberikan kekuatan dalam hidup kita. Dan mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama memuji, memuliakan Tuhan Allah kita. Haleluya Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Tuhanlah perisai kita, Dia menopang setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan
hidupku. Haleluya. Terima kasih Yesus, karena Kau menopang hidupku. Haleluya. Kaulah perisaiku, Kau kekuatanku. Haleluya. Oh, hanya dalam nama-Nya Tuhan ada kekuatan yang baru. Hanya dalam nama Yesus ada jawaban. Bapak, kami percaya Tuhan bahwa hanya di dalam nama Tuhan ada jawaban. Di saat di luar sana Tuhan mungkin kami melihat jalanan tertutup Tuhan. Banyak sekali badai yang menerpa setiap kehidupan kami hari-hari ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami. Hanya di dalam nama Yesus ada setiap jawaban. Tuhan yang membuka setiap jalan atas setiap kehidupan kami, persoalan kami Tuhan. Dan Tuhan yang memberikan kekuatan atas setiap kehidupan kami di saat kami lemah Tuhan. Dan Tuhan yang memberikan kesehatan, kemampuan atas setiap kami di saat kami sedang sakit Tuhan Yesus. Kami serahkan segalanya Tuhan, setiap pergumulan persoalan kami ke dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hanya di dalam nama Yesus yang memberikan kepastian. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang memberikan pengharapan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan. Haleluya Yesus. Saat tiada jalan hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana yang memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Kenyataan di luar sana sangat pahit, tapi kita percaya kita mampu bertahan karena Tuhan kita, karena Yesus yang memberikan kekuatan dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan,
hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian, berikan ku kepastian, berikan ku kepastian. Bapak kami berdoa Tuhan Yesus pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau lah yang memberikan setiap jawaban atas hidup kami, atas setiap persoalan kami, atas setiap permasalahan kami. Dan Tuhanlah yang memberikan pengharapan Tuhan di saat kami hilang harapan. Dan Tuhanlah yang memberikan kekuatan untuk kami tetap bertahan hingga sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus, tanpamu Tuhan kami gak ada apa-apanya Yesus. Serahkan sepenuhnya Tuhan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Berikan kami pengharapan sukacita yang penuh atas setiap hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan melalui hamba-Mu. Pakai kami setiap umat-umat-Mu yang ada di rumah kami masing-masing untuk mau sama-sama belajar, mendengar dan taat atas setiap firman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Shalom, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, saat ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita sebentar mau siapkan hati kita. Kita mau undang Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati kita, agar setiap benih firman Tuhan yang kita terima boleh menjadi berkat serta kekuatan buat kita semua. Oke, sebentar kita masuk dalam doa. Bapa, kami kembali bersyukur kepadamu Tuhan. Pada saat ini kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami Tuhan. Kami memberikan yang terbaik. Kami memberikan hati kami Tuhan, hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah kiranya hati kami boleh menjadi tanah yang subur, di mana setiap benih firman Tuhan boleh tertanam, berbuah di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu dengan segala ucapan syukur. Dan kami percaya bahwa Roh Kudus boleh bekerja, dan tidak ada kuasa satupun yang akan mengganggu, menghalangi berkat yang akan kami terima pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom, saudaraku, puji Tuhan. Pada saat ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Ya. Saat ini judul firman Tuhan, jangan mudah menyerah, saudara. Setiap orang pasti pernah mengalami satu titik di mana kita merasa kita sudah jenuh, kita tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Ya. Dan di titik itulah banyak orang yang menyerah. Nah, saudara, kita bisa lihat di dalam firman Tuhan di dalam Alkitab. Ya, ada beberapa contoh dalam Alkitab orang-orang yang gigih atau tekun dan tidak mudah menyerah. Kita bisa lihat di dalam Matius pasal 15. Ya, ayat 24-28, di sana dikatakan, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak
dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka jawab Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, kita melihat seorang perempuan Sirofenisia Kanaan yang anaknya dirasuk setan. Ya, dia datang kepada Tuhan dan dia memohon belas kasihan Tuhan. Nah saudara, tetapi apa yang dikatakan Tuhan sungguh sangat berbeda dengan mungkin yang diharapkan oleh si ibu ini. Yesus mengatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anaknya dan melemparkannya kepada anjing. Mungkin tidak sedikit orang yang tersinggung ya karena sebuah perkataan yang sedikit menyakitkan, saudara. Ya, banyak orang yang merasa tersinggung oleh gembala, tersinggung oleh sesama pelayan Tuhan, dan akhirnya mereka meninggalkan persekutuan di dalam gereja tersebut. Ya. Tidak sedikit orang yang mundur karena perkataan-perkataan yang menyakitkan, yang menyinggung perasaan. Nah, so, bagaimana dengan si ibu ini? Dia tetap pada pendiriannya, dia tidak mudah menyerah. Dan dia katakan, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan dan dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhannya. Maka jawab Yesus, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Satu keberhasilan dengan sebuah ketekunan, saudara. Ya. Dan di dalam kisah yang lain ada perempuan juga yang mengalami pendarahan selama 12 tahun karena begitu banyak orang dekat dengan Yesus, dia tidak dapat langsung berkata-kata kepada Yesus, namun dia beriman. Dia katakan, "Asal menjamah jubah Yesus saja, aku pasti sembuh." Nah saudara, dengan usaha dan mungkin upaya yang keras, dia mendekati Yesus karena begitu banyak orang yang di sekitar Yesus, ya. Dan akhirnya dia menjamah jubah Yesus dengan usaha yang gigih, dengan usaha yang tidak kenal menyerah, saudara. Ada juga contoh yang lain, ya, di mana kita melihat Sadra, Mesah, dan Abednego mempertahankan imannya meski taruhannya adalah nyawa mereka. Mereka tidak menyerah walaupun mereka harus masuk ke dalam dapur api yang panas. Nah saudara, begitu perjuangannya dijalankan dengan sungguh-sungguh, Tuhan hadir di sana. Ya, bahkan dikatakan tidak 3 orang lagi, tetapi ada 4 orang, dan yang satu ini seperti malaikat Tuhan. Saudara, sungguh luar biasa. Ya, begitu banyak contoh-contoh di dalam Alkitab yang menunjukkan orang-orang yang tidak mudah menyerah, saudara. Ya. Tetapi yang paling penting adalah satu teladan yang kita harus ikuti, yaitu teladan dari Yesus Kristus sendiri, di mana dia menjalankan misi keselamatan bagi umat manusia sampai akhirnya, walaupun aniaya, siksaan, bahkan kematian harus dia terima demi manusia yang berdosa. Saudara, ini adalah satu contoh yang paling tertinggi di dalam firman Tuhan. Kalau ditanya, saudara dan saya ditanya, apa alasannya saat ini kita tidak boleh menyerah? Ya. Tentu setiap orang akan mempunyai jawaban yang berbeda-beda. Ya. Sebagai orang percaya, ya tentu saja kita diajarkan untuk sabar dalam segala keadaan, ya, atau tabah dalam menghadapi persoalan hidup. Ya. Kenapa? Karena yang pertama, ya, kita mau lihat di sini. Yang pertama, kenapa kita harus tidak mudah menyerah? Ya. Yang pertama adalah karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang setia. Di dalam Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, ya, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sekalipun. Ya. Dan di dalam Kejadian kita bisa melihat, ya, bagaimana Tuhan menyertai orang-orang yang setia kepada Tuhan. Tuhan menyertai Yusuf, ya, dan melimpahkan kasih setianya. Kejadian 39 ayat 21 berkata demikian, "Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu." Saudara, apapun keadaan kita, dimanapun kita berada, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, walaupun Yusuf di dalam penjara, kasih sayang penyertaan Tuhan tetap ada, saudara.
Dan Tuhan Yesus, firman Tuhan mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Satu janji firman Tuhan yang patut kita pegang, saudara. Ya, karena firman Tuhan adalah ya dan amin. Ya, apa yang dikatakan Tuhan itu pasti ditepati. Tuhan tidak pernah menyangkal perkataannya. Dan kalau kita lihat juga di dalam Pemasmur mengatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. So, satu yang diucapkan oleh pemazmur ini bukan hanya nyanyian yang sering kita nyanyikan, tetapi lebih daripada itu adalah pengalaman pribadi yang disampaikan melalui mazmur atau pujian bagi Tuhan. Pemazmur mengatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Saudara, ketika kita ada di dalam Kristus, ya, kita setia di dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang sering terjadi adalah kita yang meninggalkan Tuhan, saudara. Nah, satu kejadian, ya, ini terjadi cukup lama, waktu yang lampau, bagaimana Tuhan menyertai George Muller, ya. Ini adalah foto George Muller, ya. Dan dia seorang yang dipakai Tuhan luar biasa, ya. Kalau dia mengatakan ada 50.000 lebih, ya, pengalaman dia bagaimana Tuhan menjawab doa-doanya dan bagaimana Tuhan mengadakan mujizat melalui kehidupannya. Nah, satu ketika George Muller dia hendak menyeberang lautan, ya, dan saat itu nahkoda kapal takut untuk menjalankan kapalnya karena saat itu terjadi badai di laut yang akan dilewatinya. Kemudian semua penumpang termasuk barang-barang yang ada di dalam kapal itu semuanya ditunda, tidak bisa berangkat. Kemudian George Muller adalah seorang yang tepat waktu, ya. Dia tidak pernah ngaret waktunya. Kalau dia janji, dia pasti akan datang, ya. Dan dia sudah berjanji bahwa dia akan tiba di satu tempat nanti, ya, karena sebuah pelayanan, ya. Dan waktu itu George Muller mengajak nahkoda itu untuk ke lambung kapal, ke bawah kapal. Dan di sana George Muller mengajak nahkoda itu untuk berdoa, ya. Berdoanya sangat singkat, ya, tidak panjang-panjang, ya. Dia hanya mengatakan, Tuhan, ya, Engkau tahu bahwa aku adalah seorang yang melayani Tuhan dan aku tidak pernah mengingkari janji, ya. Oleh sebab itu Tuhan, tolong berikan cuaca yang baik supaya saya tiba pada waktunya nanti. Dan aneh, saudara, apa yang terjadi? Mujizat Tuhan memang terjadi saat itu. Cuaca yang tadinya terlihat sangat menakutkan, badai yang besar, tiba-tiba sedikit demi sedikit redup dan menjadi tenang, ya. Sehingga kapal yang akan berangkat itu bisa segera berangkat. Nah, satu pengalaman yang mungkin tidak pernah kita alami hal seperti itu, ya. Permintaan yang dijawab oleh Tuhan secara langsung. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi, saudara? George Muller adalah seorang hamba Tuhan yang senantiasa meluangkan waktu, ya, menyiapkan waktu. Bukan hanya meluangkan, kadang-kadang kita menyiapkan waktu itu hanya waktu luang saja kepada Tuhan. Tetapi George Muller, dia menyediakan setiap hari waktu untuk Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, dia dekat dengan Tuhan, dia bersekutu dengan Tuhan. Sehingga dia akrab dengan Tuhan, seperti Abraham dekat dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu ketika dia berbicara dengan Tuhan, ya, Tuhan memberikan apa yang dia minta. Dan semua itu tentunya demi kebaikan. Nah, yang pertama tadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu jangan pernah kita sekali-kali mudah untuk menyerah dalam keadaan apapun, ya. Yang kedua, kita mau lihat, ya, kenapa kita jangan mudah untuk menyerah? Karena kita diberikan roh yang memberi kemenangan, saudara, ya. Saudara dan saya, ketika kita percaya kepada Tuhan, Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Dan roh itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat 4b mengatakan, sebab roh yang ada di dalam kamu
lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Nah, saudara, ketika kita memiliki Roh Kudus, ya, hal-hal yang di luar perkiraan kita semua bisa terjadi. Ya, tidak ada hal yang mustahil bagi orang yang percaya. Ya. Nah, ketika Yusuf di dalam penjara, ya, dia senantiasa merasakan kedekatan dengan Tuhan, ya. Dan Roh Kudus, Roh Tuhan pada saat itu juga yang selalu membimbing dia, ya. Sehingga firman Tuhan mengatakan demikian dalam Kejadian 41 ayat 16, ya. Ketika dia berbicara dengan Firaun, ya, dia mengatakan bahwa bukan dia yang mampu melakukan itu, ya. Bukan dia yang bisa menafsirkan mimpi yang dimimpikan oleh Firaun atau juga oleh tukang juru minum dan juru masak kerajaan, ya. Tetapi yang dikatakan Yusuf demikian, ya. Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah yang memberikan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Yusuf tidak mengatakan bahwa semua itu karena dia, tapi dia mengatakan karena Allah, dan Roh Allah lah yang memberikan kemampuan kepada Yusuf sehingga dia bisa menafsirkan apa yang dimimpikan oleh Firaun. Saudara, dalam Kejadian 39 ayat 23 dikatakan, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia, dan apa saja yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Yusuf bisa mengerjakan segala sesuatu sehingga apa yang dikerjakannya berhasil semata-mata bukan karena kepandaian dia, tetapi sekali lagi seperti yang dikatakan oleh Yusuf, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah. Saudara, kadang-kadang kita atau mungkin sebagian orang, ya, ketika kita dipuji, ya, kita merasa senang. Oh iya, semua karena saya. Ya. Saudaraku, kita melupakan siapa yang ada di depan kita yang sudah menolong, yang membuat semua itu berhasil. Ya. Saudara, ketika kita mencuri kemuliaan Tuhan, ya, Tuhan tentu tidak suka. Ya. Kita harus kembalikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya. Karena apapun yang kita kerjakan sebetulnya semata-mata karena kekuatan dari Tuhan. Nah, saudara, ketika kita diberikan roh untuk memberi kemenangan, tentu saja kita juga harus mengimani dalam hati kita, ya. Sehingga seperti yang dikatakan dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Saudara, bukan karena kemampuan kita, ya, tetapi karena Dia, karena Tuhan yang memberi kemampuan, kekuatan kepada kita, sehingga segala perkara boleh kita hadapi dan kita boleh menang di atas segala perkara. Ingat, ya, Tuhan itu setia, sehingga Tuhan tidak akan membiarkan pencobaan itu melebihi kekuatan kita, saudara. Ya, Dia senantiasa menyiapkan kemenangan demi kemenangan bagi setiap anak-anak Tuhan. Ya. 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, ini saudara, poin yang terakhir yang mungkin paling kita suka, ya, supaya kita dapat menanggungnya. Tetapi kadang-kadang ketika kita menghadapi pencobaan itu, kita seringkali mengeluh, bahkan mungkin kita menyalahkan keadaan, mungkin kita menyalahkan orang di sekitar kita, mungkin kita menyalahkan orang-orang yang mungkin menyebabkan itu menurut kita. Ya. Tapi saudara, sebenarnya pencobaan yang kita alami itu bukanlah pencobaan yang luar biasa, itu pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Bahkan ada orang karena dia mengalami pencobaan yang berat, dia mengatakan, oh ini gara-gara saya ngikut Tuhan, saya jadi begini. Tuhan salahkan, saudara. Ya. Tetapi sekali lagi firman Tuhan mengatakan pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kenapa? Sebab Allah setia. Ya, Dia tahu kekuatan kita. Dia tidak mungkin memberikan pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Dan sudah tahu bahwa pencobaan itu jikalau Tuhan izinkan, ya tentu ada maksud yang baik di balik semua itu. Puji Tuhan.
Jangan mudah menyerah. Yang pertama tadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu jangan mudah menyerah. Yang kedua, ya, jangan mudah menyerah. Kenapa? Ya, karena kita diberikan roh yang memberikan kemenangan. Ya, kemenangan sudah disiapkan untuk kita. Nah, untuk tidak mudah menyerah, tentu saja kita harus melibatkan Tuhan dalam segala situasi. Ya, yang ketiga, libatkan Tuhan dalam segala situasi. Nah, saudara, jangan mencoba mengatasi segala persoalan hidup kita hanya dengan mengandalkan kekuatan sendiri, ya, atau mengabaikan campur tangan Tuhan. Sebab di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sekali lagi, kita tidak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Nah, saudara, kalau Roma 8 ayat 31 mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Jika Allah di pihak kita. Tapi kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, saudaraku, tentu kita pasti jauh daripada bisa memenangkan apa yang pencobaan yang diberikan untuk kita. Firman Tuhan mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sekali lagi mengatakan firman Tuhan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, saudara, kita hidup karena menempel pada pokok anggur itu. Jikalau kita terlepas daripada pokok anggur, tentu kita tidak bisa hidup. Ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudaraku. Yusuf hidup dengan takut akan Tuhan. Ya. Kehidupan Yusuf selalu sejalan dengan kehendak Tuhan, sehingga apapun godaan yang dia alami, ya, mungkin kita lihat sebagai manusia, sebagai anak muda, ketika melihat istri Potifar yang cantik, ya, saya yakin istri Potifar itu seorang yang cantik, ya. Tetapi sebagian orang memang ada yang memperkirakan, ya, saya tidak tahu persis apakah ini memang benar atau tidak. Potifar ini adalah seorang kasim katanya, ya, karena dia dipercaya oleh raja menjaga kerajaan, ya, dan Potifar ini katanya, ya, tapi saya belum tahu persis kebenarannya. Tapi sebagian orang mengatakan dia ini seperti seorang kasim. Ya, biasanya kasim itu dikebiri, ya. Dan mungkin istrinya ini seorang yang kesepian, bisa jadi seperti itu, sehingga ketika ada Yusuf, dia akan melampiskan birahinya kepada Yusuf. Nah, saudara, sebagai anak muda, tentu kita melihat istri Potifar ini cantik, ya. Tidak sedikit anak-anak muda yang jatuh dalam dosa seksual, ya. Karena tante-tante mungkin yang mau membiayai hidupnya, ya, tante-tante yang bisa memuaskan kebutuhan jasmaninya, ya, dia bisa memberikan apa yang dia minta. Nah, saudara, dan kalaupun Yusuf mau melakukan itu, saya yakin istri Potifar nggak mungkin bicara dengan Potifar, ya, mungkin itu bisa rahasia di antara mereka berdua, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Yusuf lebih takut kepada Tuhan, ya. Dia tidak takut apa yang akan terjadi di luar itu. Yang jelas dia takut akan Tuhan. Dia tidak mau jatuh di dalam dosa. Nah, tetapi sekali lagi, ya, karena Yusuf takut akan Tuhan, akhirnya dia difitnah. Tapi semua rancangan-rancangan manusia boleh mencelakakan, tetapi Tuhan bisa mengubah rancangan kecelakaan itu menjadi rancangan berkat bagi setiap anak-anak Tuhan. So, mungkin orang boleh merencanakan sesuatu yang buruk bagi kita, tapi Tuhan sanggup mengubahkan rancangan buruk itu menjadi rancangan kebaikan untuk anak-anak Tuhan. Nah, saudara, apa yang dialami oleh Yusuf, ya. Yusuf hidup dengan takut akan Tuhan, sehingga Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya. Kasih setia Tuhan dilimpahkan. Tertulis dalam Kejadian 39 ayat 21, ya, bahwa Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia Tuhan. Nah, saudara, Yusuf bisa mengartikan mimpi juru minum dan juru roti kerajaan. Ya. Yusuf bisa mengartikan mimpi Firaun, ya, tentang 7 ekor lembu gemuk dan 7 ekor lembu kurus. Dia bisa mengartikan juga tentang 7 bulir gandum yang berisi baik dan 7 bulir gandum yang kering dan kurus.
Semuanya bisa dia paparkan, saudara. Semua karena hikmat dari Tuhan. Kenapa? Karena dia seorang yang takut akan Tuhan, dan dia senantiasa melibatkan Tuhan dalam kehidupannya. Ketika dia menghadapi istri Potifar, dia tetap melibatkan Tuhan. Dia tetap ingat akan Tuhan, saudara. Yohanes 15 ayat 5 mengatakan bahwa akulah pokok anggur, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kamu adalah ranting-rantingnya, dan Tuhan adalah pokok anggurnya. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, saudara, Amsal 3 ayat 5 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu. Artinya libatkan Tuhan, saudara, dalam mungkin kita dalam memutuskan segala sesuatu. Kita perlu hikmat dari Tuhan, kita minta hikmat dari Tuhan, kita libatkan Tuhan. Tidak sedikit orang membuat perencanaan, tetapi tidak pernah melibatkan Tuhan. Ketika menemui jalan buntu, baru mereka datang kepada Tuhan. Tidak melibatkan Tuhan sejak awal, saudara. Nah, Tuhan mau kita melibatkan Tuhan sejak awal, agar ketika masalah itu datang, kita tidak mudah menyerah. Puji Tuhan, jangan mudah menyerah. Yang keempat, kenapa kita jangan mudah menyerah? Karena kita punya tujuan akhir, untuk menjadi pemenang, saudara. Kalau kita menyerah di tengah jalan, maka kita tidak akan menjadi pemenang tentunya. Kita harus berorientasi pada apa yang ada di depan kita, dan tidak mengingat lagi kegagalan di waktu-waktu yang lalu, atau penderitaan kita di waktu yang lalu. Saudara, iblis seringkali mengintimidasi kita, ketika kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Iblis mulai mengintimidasi, kamu itu orang berdosa, kamu gak layak melayani Tuhan, kamu tidak pantas menjadi pelayan di rumah Tuhan, kamu tidak pantas. Nanti bagaimana kalau orang lain yang tahu bahwa kamu itu seorang yang berdosa? Nanti kamu malu, lebih baik kamu gak usah melayani Tuhan. Nah, saudara, intimidasi yang diberikan oleh iblis adalah untuk supaya kita tidak bergerak maju, tidak bergerak melangkah di dalam Tuhan. Nah, sedangkan untuk menjadi pemenang, kita harus punya progresif. Kita harus punya langkah yang untuk melangkah atau naik step by step, saudaraku. Mungkin kita tidak bisa lari kencang, tetapi setahap demi setahap kita merangkak dan naik terus, saudara. Filipi 3 ayat 13, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Lupakan yang di belakang, saudara. Persoalan hidup kita, kegagalan kita, masalah kita, dosa kita di belakang sana, jangan dipikirkan lagi. Tuhan sudah menguduskan, Tuhan sudah menyucikan, karena Yesus mati di kayu salib untuk dosa saudara dan saya. Apa yang sudah kita lakukan, Tuhan sudah hapus. Nah, saudara, puji Tuhan, kalau kita memiliki Allah yang pemurah, jangan pernah menyerah terhadap segala persoalan hidup kita. Apakah itu kegagalan dalam bisnis, apakah itu kegagalan dalam berumah tangga, apakah itu penyakit yang tidak kunjung sembuh, apakah itu keterbatasan fisik dan penderitaan serta kesesakan yang lainnya, saudara. Jangan pernah menyerah. Yang semuanya itu diciptakan oleh iblis yang tidak senang bila kita selalu bergantung pada kuasa dan kasih Tuhan. Saudara, jangan pernah menyerah. Ada satu kisah nyata yang terjadi pada seorang yang bernama Glenn Cunningham, seorang atlet lari yang awalnya diprediksi oleh dokter tidak akan bisa berjalan, apalagi berlari, saudara. Nah, ini satu hal yang mungkin menyakitkan ketika kita divonis oleh dokter bahwa kita tidak akan bisa berjalan lagi. Setiap orang pasti akan menjadi patah semangat, saudara. Kisahnya ini terjadi ketika Glenn ini masih berusia 8 tahun. Dia ada di sekolah, dan ketika itu dia bersama temannya berdua. Karena cuaca yang begitu dingin, dia ingin menghangatkan badannya dengan sebuah kompor. Dia nyalakan api, kemudian dia siram kompor itu dengan bensin. Maksudnya supaya lebih panas sedikit. Tetapi apa yang terjadi?
Api itu langsung melahap bensin yang dituangkan itu, dan akhirnya api menjadi besar sekali. Dan salah satu anak itu, ya temannya Glenn ini, dia meninggal dunia di tempat karena terbakar. Nah, akibat kebakaran itu, Glenn mengalami luka bakar yang cukup serius, ya, di kakinya. Dan dokter menyarankan agar segera diamputasi, dipotong kakinya, ya, demi keselamatan supaya Glenn ini bisa hidup. Ya. Nah, dikhawatirkan akibat luka bakar itu akan terjangkiti oleh infeksi. Ya. Tetapi orang tuanya berkata begini, sebaiknya kita tunggu dulu deh beberapa hari. Ya. Kita lihat setelah beberapa hari baru kita putuskan. Kalau memang perlu diamputasi, ya udahlah dipotong begitu ya. Nah, tetapi setelah beberapa hari, saudara, dokter melihat bahwa kaki anak itu memang sudah parah, tetapi secara ajaib, ya, sedikit demi sedikit sembuh. Ya. Dan kaki kirinya ternyata lebih pendek 6,4 cm. Ya. Jadi hampir 6,5 cm, kakinya lebih pendek. Ya, mungkin karena luka bakar itu sedikit kakinya itu jadi mengkerut begitu. Ya. Lebih pendek 6 cm lebih. Ya. Dan dokter mengatakan bahwa ia tidak akan pernah bisa berdiri sendiri. Ya, jadi harus dibantu orang lain supaya dia bisa berdiri. Setelah beberapa minggu kemudian, ternyata anak tersebut yang karena tekadnya dan semangatnya yang membara, ia tidak mau hanya berbaring terus, ya, ternyata anak itu akhirnya bisa berdiri, ya, dengan kaki yang tinggi sebelah, saudara. Dan karena ibunya juga dengan gigih membimbing dia dan melatih si anak ini, sehingga dengan usaha yang tidak kenal putus asa, anak itu bisa berjalan dengan bantuan tongkat penyangga. Ya, jadi kakinya itu ditahan dengan tongkat. Nah, kemudian apa yang dokter katakan lagi? Dokter pun kembali memberikan prediksi. Ya. Dokter mengatakan demikian, ia tidak akan bisa berjalan tanpa tongkat. Jadi dia tergantung kepada tongkat. Itu yang menurut dokter. Ya. Awalnya dokter menyarankan amputasi. Kemudian dia katakan dia nggak mungkin bisa berjalan, ya, tidak mungkin bisa berdiri. Nah, ternyata dia mampu berdiri. Kemudian setelah bisa berdiri, dokter mengatakan ia tidak mampu berjalan tanpa tongkat. Ya, jadi bergantung terus pada tongkat. Nah, ternyata anak ini, Glenn ini, kembali dia menunjukkan tekad dan semangatnya. Dalam beberapa bulan, anak itu kembali membuktikan bahwa ia mampu berjalan tanpa tongkat, walau dengan tertatih-tatih, ya, karena kakinya sedikit panjang sebelah, ya 6 cm cukup panjang sebetulnya. Nah, lagi-lagi dokter berkata lagi, ia tidak mungkin bisa berjalan. Tapi ia tidak akan pernah bisa, mungkin dia bisa berjalan, tapi tidak akan pernah bisa berlari, ya. Karena dia bisa melepaskan tongkatnya, dia jalan dengan tertatih-tatih, ya. Dan dokter mengatakan, wah ini udah nggak mungkin bisa lari kalau begini, ya. Tapi apa yang terjadi? Anak itu kembali membuktikan bahwa prediksi dokter itu kembali salah, ya. Dia akhirnya bisa belajar berlari, walau sambil dengan lari dengan terpincang-pincang. Ya, karena kakinya memang beda sebelah. Anak yang luar biasa, tekad dan semangatnya itulah yang membuktikan bahwa hanya kehendak Tuhanlah yang akan terjadi, dan Tuhan tidak menyusahkan dia. Ya. Tiada orang lain yang berhak untuk menentukan nasib saya. Dia mengatakan demikian. Hanya Tuhan, ya, yang bisa menolong dia. Nah, tahukah Anda, ketika tahun 1933, Glenn Cunningham, dia mendapat penghargaan sebagai atlet amatir top di Amerika. Dia menjadi seorang pelari, ya, dalam rekor dunia lari 1.500 meter dengan waktu 4 menit 8 detik. Padahal awalnya dokter akan memotong itu kakinya, ya, karena dikhawatirkan terkena infeksi, ya. Dan dokter memprediksi dia nggak akan bisa jalan. Kemudian ketika dia bisa berjalan, dokter bilang gak mungkin dia bisa berlari, ya. Tetapi dia buktikan semua prediksi dokter itu bisa salah, dan semua karena kehendak Tuhan yang terjadi, saudara. Nah, bagaimana prediksi dokter itu bisa salah? Ya, karena dia memiliki jiwa pemenang, saudara. Ya, dia memiliki jiwa pemenang. Dia punya tujuan untuk menang di atas segala persoalannya. Jangan pernah menyerah terhadap segala persoalan hidup kita. Ya,
Mungkin setiap orang berbeda kadarnya, saudara. Ya, saudara dan saya bisa berbeda kadarnya. Oke, puji Tuhan. Yang kelima, ya, kenapa kita jangan mudah menyerah? Dan ini adalah alasan yang sebetulnya yang paling penting di dalam hidup kita. Ya. Karena ya kita meneladani Yesus, yaitu setia sampai akhir. Saudara, kalau kita tidak punya sikap setia ini, ya, pasti tidak akan bisa manjang. Dalam rumah tangga, ya, cekcok itu seringkali terjadi. Perbedaan pendapat itu mungkin besar bisa terjadi, ya, karena memang beda asal usul dan lain sebagainya. Ya. Tetapi ketika kita memiliki kesetiaan terhadap pasangan, maka semuanya itu tidak berarti apa-apa, saudara. Ya, kita bisa mengampuni, kita bisa memaafkan dan lain sebagainya. Setia sampai akhir. Ya. Teladan Yesus wajib kita tiru, yaitu menjalankan misinya hingga akhir dengan tidak menyerah. Walau aniaya, siksaan, bahkan kematian harus dia terima. Ya. Demi misi keselamatan bagi manusia yang selayaknya binasa. Ya. Selayaknya kita itu harusnya mati di dalam dosa kita. Ya. Tetapi karena kasih Tuhan, ya, Tuhan tidak menyerah. Walaupun dia harus menderita di atas kayu salib, saudara. Dan Tuhan bukan hanya mengajar dengan teori, ya, tapi juga dia adalah seorang guru, ya, yang memberikan praktek yang harus ditiru, saudara. Ya. Guru, kalau orang Sunda bilang ditiru, artinya dipatuhi dan diikuti. Ya. Ditiru, diikuti. Nah, saudara, puji Tuhan, ya, jangan mudah menyerah. Menyerah bukan berarti berserah, berbeda dengan berserah, saudara. Ya. Berserah sangat berbeda dengan menyerah. Menyerah menunjukkan atau tanda seseorang tidak memiliki harapan lagi, sedangkan berserah masih memiliki harapan. Menyerah membuat seseorang tidak akan mau berjuang lagi, sementara berserah masih tetap mau berjuang. Orang yang gampang menyerah tidak memiliki semangat lagi di dalam hidupnya, tetapi semangat orang yang berserah tidak akan pernah padam. Orang yang mudah menyerah akan mudah melepaskan harapannya. Namun orang yang berserah, ia yakin harapannya pasti akan terwujud. Orang yang mudah menyerah adalah orang yang berjuang dengan kekuatannya sendiri. Sedangkan orang yang berserah tahu bahwa Tuhan yang selalu menyertai dirinya. Puji Tuhan, saudaraku, demikianlah firman Tuhan. Ya. Yang pertama, jangan mudah menyerah. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Yang kedua, karena kita diberi roh yang memberi kemenangan. Yang ketiga, libatkan Tuhan dalam segala situasi. Yang keempat, tujuan akhir setiap anak Tuhan adalah menjadi pemenang. Dan yang kelima, alasan mengapa kita tidak mudah menyerah, karena kita meneladani Kristus Yesus, yaitu setia sampai akhir. Puji Tuhan, ya, kita akhiri firman Tuhan saat ini, dan biarlah kiranya Roh Kudus senantiasa memberikan kekuatan bagi kita untuk kita mampu melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami sudah mendengar firman-Mu. Biar kiranya firman-Mu boleh tetap berkata-kata di dalam setiap hati kami. Jadikan setiap benih firman Tuhan menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam kami menghadapi pencobaan, persoalan, kami tidak mudah menyerah. Kami mau tetap berjuang di dalam Engkau Tuhan, karena kemenangan sudah disediakan bagi anak-anak Tuhan yang setia. Terima kasih Bapa, memberkati kami semua yang mendengar saat ini dimanapun kami berada. Biar kiranya kasih karunia penyertaan Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala Sidang. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan tema jangan mudah menyerah. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan tadi. Kiranya dimanapun saudara sedang mengikuti acara ini, saudara boleh dikuatkan, diteguhkan, dan saudara boleh dikuatkan dalam menghadapi berbagai macam tantangan. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, khususnya Jemaat GPT Anugerah Bandung, baik yang di Kesatrian ataupun di Pagarsi, tetap setia ya, sekalipun dalam masa pandemi ini. Mari kita tetap setia. Kesetiaan itu bukan hanya dari kata-kata saja, tapi dari sikap hidup kita. Puji nama Tuhan.
Sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, saya ingin sampaikan pengumuman bagi Anda yang ingin mungkin menyalurkan berkat. Silakan Anda melihat akun rekening yang ada di Instagram GBT Anugerah. Ya, demikian orang yang menabur akan menuai. Puji nama Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari dimanapun saudara berada, kita berdiri bersama-sama, kita satu hati, satu iman, kita mengakhiri ibadah pada minggu pagi ini. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur ya Tuhan, di mana GBT Anugerah Bandung dapat mengadakan ibadah online. Tapi kami percaya Tuhan adalah Roh. Tuhan hadir di gereja di mana firman disampaikan. Tuhan juga hadir di tempat-tempat di mana anak-anak Tuhan sedang berkumpul, sedang beribadah bersama-sama, sekalipun lewat online. Tuhan ada di sana. Tuhan menghargai kesetiaan dan ketekunan kami. Terima kasih kiranya firman saat ini menjadi berkat dan kami menjadi orang-orang yang tidak mudah menyerah. Tuhan, sebab Tuhan pasti memberikan kekuatan dalam hal apapun. Sebab Tuhan lebih besar dari setiap masalah yang kami hadapi. Puji nama Tuhan. Bapa yang penuh kasih, biarlah kami makin bertumbuh di masa pandemi ini. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan mengatasi segalanya. Engkau ada di atas segalanya. Engkau yang memegang kendali atas alam jagat raya ini. Segala kuasa di dalam tangan-Mu. Puji nama Tuhan. Haleluya. Bapak yang penuh kasih, kami berdoa juga bagi pemerintah negara kami yang kami kasihi, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, TNI, Polri, DPR, MPR, dan semua pejabat sampai yang terendah di daerah yang saat ini sedang menanggulangi virus corona. Tuhan menolong pemerintah kami, berikan hikmat, supaya Tuhan menolong pemerintah kami, berikan hikmat dalam menanggulangi virus corona. Juga memberkati bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati. Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.
dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudaraku yang terkasih, mungkin hari-hari ini engkau mengalami begitu banyak problema dalam hidupmu. Engkau membutuhkan kesembuhan. Engkau membutuhkan pemulihan di dalam ekonomi keluargamu. Bahkan mungkin keluargamu sedang ada di ambang kehancuran. Hari ini ingatlah, engkau punya Allah yang besar. Selama kita masih bernafas, mujizat masih ada. Bangkitlah, Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada, Mujizat Tuhan ada dan percaya.